Matius 19. Mulai dari ayat pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu maksudnya pengajaran di pasal 18. Berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Jadi saudara, dimanapun Yesus berada, orang banyak berbondong-bondong. Dengan motivasi yang berbeda-beda, saudara. Ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin mendengarkan firman. Jadi semuanya mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus, saudara. Jadi Yesus memberikan kepada kita teladan bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan, bagaimana cara mengundang orang supaya mau mendengar firman. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia menolong orang. Itu yang dilakukannya di dalam dunia. Dia tetap membangun kepercayaan, membangun iman orang, menyenangkan orang sehingga orang senang kepadanya, di mana dia pergi ke situ orang datang. Karena dia memberi, bukan mengambil. Dia memberi, selalu memberi. Bahkan ketika ia sudah banyak sekali menyembuhkan orang, dia memberi makan. Luar biasa. Jadi inilah teladan yang baik, saudara. Ya, dalam pelayanan pun ini adalah contoh pelayanan yang baik, yang benar. Ya. Kita teruskan, saudara. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Jadi Tuhan Yesus ini menyembuhkan. Jadi kalau ada yang sakit, dia sembuhkan. Dia tidak perlu tahu siapa namanya orang itu. Tidak perlu. Walaupun dia tidak kenal, kalau ada yang minta tolong, ditolong. Luar biasa. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Sangat baik. Ayat 3, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini ada satu pertanyaan dari orang Farisi. Jadi orang Farisi tetap ikut juga, saudara. Berbondong-bondong. Orang-orang Farisi ini adalah pengajar-pengajar Yahudi. Mereka ini sarjana-sarjana teologi. Jadi mereka mengetahui isi hukum Taurat. Itu kitab yang ada di dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Mereka itu adalah ahlinya. Jadi mereka mau mencobai Yesus. Sampai di mana hebatnya dia itu. Jadi mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Luar biasa. Pertanyaannya langsung. Dengan alasan apa saja boleh menceraikan istri? Ngeri ya. Memang mereka ini betul-betul luar biasa, orang-orang yang beragama Yahudi ini. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging, saudara. Jadi orang yang sudah menjadi suami istri, menurut Yesus, itu satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Luar biasa. Ini adalah satu aturan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Dan Yesus menegaskan bahwa orang yang sudah menikah itu satu daging. Tidak boleh dipisahkan. Sementara orang Farisi mengatakan dengan alasan apa saja bolehkah? Mereka pertanyaannya begitu, bolehkah? Yesus telah menjawab mereka dan orang Farisi ini terus bertanya kepadanya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Jadi Yesus memberikan satu ketegasan. Sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh menceraikan istri. Tidak boleh bercerai. Tapi karena ketegaran hatimu lah, maka Musa memberikan kepadamu cara, yaitu dengan surat cerai. Tapi dari semula itu sebenarnya tidak boleh. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sebenarnya terpaksa Musa memberikan kelonggaran kepada orang-orang Israel ini. Namun Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi bahwa sebenarnya itu tidak boleh. Ayat 9, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi Yesus menegaskan di sini, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Nah, ada yang salah mengerti dengan ini, saudara. Dia pikir bahwa artinya kalau istrinya sudah berzina, boleh menceraikan istri. Sebenarnya artinya ini kecuali karena zina ini bukan karena istrinya sudah berzina. Kecuali karena dia mau berzina. Artinya laki-laki ini mau berzina. Kenapa? Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kalau dia sudah memberi surat cerai kepada istrinya dan kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina juga, sama saja. Walaupun ada surat cerai, tetapi kalau dia menikah dengan orang lain, perempuan lain, dia berbuat zina. Di dalam Matius 5 ayat 32 juga ditulis, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina.
Jadi maksud Yesus itu kalau ada surat cerai, laki-laki itu menikah dengan perempuan lain, dia berzina. Walaupun sudah ada surat cerai. Demikian juga istrinya. Kan sudah sah sebenarnya mereka bercerai. Jadi di sini ditulis bahwa istrinya itu kalau ia menikah lagi juga, dia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Sama saja. Jadi Yesus sudah mengunci ini, saudara. Laki-laki dan perempuan yang bercerai dan menikah lagi dengan orang lain, itu berbuat zina. Itu menurut Yesus. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan menurut kitab Musa, perjanjian lama, itu boleh, ya mana yang kamu ikuti? Terserah. Ya, kalau engkau berkata, aku adalah pengikut Yesus, marilah ikut Yesus. Artinya Yesus mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya itu salah. Yesus menegaskan di sini bahwa kenapa ada surat cerai itu karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Jadi Yesus mengatakan tidak boleh menceraikan istri. Begitu juga istri tidak boleh menceraikan suami, sama timbal balik itu. Kalau ada keinginan berzina, ya, kan Yesus mengatakan kecuali karena zina, ada keinginan dari orang yang mau bercerai itu mau berzina, maka mereka memang benar-benar berzina. Artinya berbuat dosa di hadapan Allah. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Jadi rupanya murid-murid Yesus ini juga payah juga lah itu. Kalau dia bandel itu istri, gimana itu? Gimana kalau istri kita bandel? Makanya murid-murid ini juga, apa masalahnya? Saya tidak tahu ini, kenapa sampai mereka mengatakan ini. Kenapa sampai murid-murid Yesus ini mengatakan itu? Jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Kan lebih bagus sebenarnya jadi satu daging. Jadi pasangan selama-lamanya. Sampai maut memisahkan. Kenapa juga ada keinginan untuk mencari yang lain kalau sudah ada yang menjadi pasangan dari awal hidup. Dari awal pernikahan. Kenapa? Apa sebenarnya dalam pikiran mereka? Dalam budaya mereka itu apa sebenarnya? Artinya budaya mereka selama ini itu boleh kawin, habis itu setelah kawin mungkin beberapa lama dilihat lagi mana yang lebih baik, dicantik, dikasih surat cerai. Jadi itu kebiasaan budaya daripada mereka sebelumnya. Jadi kalau seorang suami banyak hartanya, ya kan, ada uangnya lah, dia menikah satu, sudah mulai rusak onderdilnya, kayak seperti mobil gitu, kereta sudah mulai aus, dia kasih surat cerai, baru cari lagi yang baru, macam barang-barang yang dibeli di toko, seperti itu. Mungkin begitu budaya orang-orang Israel pada masa itu. Begitu dia tidak, ini kurang bagus ini. Sudah mulai layu ini.
kita beli lagi yang baru. Wow. Jadi Yesus tidak memperbolehkan orang bercerai. Karena orang yang sudah menikah itu sudah menjadi satu daging. Tidak boleh bercerai. Itu aturan daripada Yesus. Jadi saudara yang kekasih, Yesus pernah mengatakan, bagi siapa yang mengasihi dia, Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Segala, termasuk yang ini, saudara. Jangan dikeluarkan yang ini. Ini adalah perintah Yesus, tidak boleh bercerai. Dengan alasan apapun. Luar biasa. Ngeri ya. Inilah yang disebutkan oleh Paulus itu, bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi kita berada di atas hukum Taurat. Hukum kasih karunia itu ada di atas hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu, kalau sudah ada surat cerai, sudah bisa menikah lagi. Tetapi menurut Yesus, tidak boleh. Artinya, hukum kasih karunia itu berada di atas hukum Taurat. Bukan di bawah. Makanya kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita di atasnya. Inilah contoh, salah satu contoh daripada apa yang disampaikan oleh surat-surat Paulus itu, bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita berada di atas hukum kasih karunia, karena kita sudah menjadi baik Allah, baik Roh Kudus. Lebih tinggi. Jadi orang yang sudah menjadi baik Roh Allah itu harus menyucikan dirinya sama seperti Yesus. Jadi orang Kristen sebenarnya harus betul-betul suci. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak hidup lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk surga. Itu perkataan Yesus. Lah itulah yang disampaikan tadi, bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita berada di atas. Melebihi hukum Taurat. Kalau hukum Taurat mengatakan boleh, silakan. Tapi Yesus mengatakan tidak boleh. Di dalam hukum Taurat itu dituliskan itu, bahwa orang yang sudah menikah, kalau dia mau bercerai, diperbolehkan. Yang penting ada surat cerai. Dan kawin lagi. Dengan orang lain. Itu sah-sah saja. Yang tidak diperbolehkan di dalam hukum Taurat itu, kalau seorang memiliki istri, dan dia ceraikan, dan istrinya itu menikah dengan orang lain lagi. Ya. Istrinya itu menikah dengan orang lain, maka setelah menikah dengan itu, kalau suaminya yang baru itu menceraikan dia, dia itu tidak boleh balik lagi kepada suaminya yang pertama. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi bercerai boleh. Nah, itulah yang bedanya. Itu bedanya. Itulah kelebihan daripada orang yang percaya kepada Yesus. Harus lebih tinggi
nilai-nilai kehidupannya daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kalau hidup keagamaan kita sebagai orang Kristen tidak melebihi, tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu aturan Yesus. Kita harus lebih suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu menurut Rasul Petrus. Dia mengatakan itu, sudah. Kita baca ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maksudnya akan hancur dunia ini. Ya, akan habisnya ini semua. Ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini adalah nasihatnya kepada jemaat yang sudah ada di abad pertama. Karena banyak orang yang memutarbalikan firman Tuhan. Yang mengatakan, ya kita sudah diselamatkan. Kan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itulah gunanya. Dia telah mati bagi kita. Kita berbuat dosa hari pagi ini, malam-malam nanti kita bertobat. Itu sudah bisa. Karena Yesus itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah kita Allah yang memang betul Allah itu Maha Pengampun. Tetapi bukan maksudnya supaya kamu terus-terusan berbuat dosa. Makanya ia mengajar apa yang benar, apa yang salah. Jadi sudah jelas salah kalau kita melakukan dosa terus-menerus. Ketika kita sudah mengenal Yesus, maka hidup kita sebenarnya kita harus menuruti apa kehendak Allah yang telah disampaikan oleh Yesus. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Jadi Yesus sudah mengajar saudara yang kekasih. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini, kamu harus suci dan saleh. Jadi tidak ada ya Yesus mengajar kita untuk tetap berbuat dosa. Bahkan yang menikah ini pun yang sudah diizinkan oleh Musa, yaitu boleh menikah lagi dengan orang lain, Yesus mengatakan itu berbuat zina. Itu adalah dosa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus, inilah ajarannya. Kalau kita mengaku kita mengikut Yesus, kita harus mengikut ajarannya. Jangan kita mengaku, aku ini mengasihi Yesus, atau kami ini mengasihi Yesus, kami melakukan ini. Tetapi kita tetap berbuat dosa. Kita tidak suci, kita tidak saleh sesuai dengan ajaran Yesus. Itu omong kosong. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Kita tidak dapat bagian dari Allah. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus itu tidak boleh bercerai. Titik. Kecuali maut memisahkan. Nah itu. Nah, jangan berpikir nanti, biar cepat-cepat istri saya ini mati. Nah, ada rencana-rencana, nah itu nggak boleh juga, itu lebih parah lagi. Itu nggak boleh. Ya, saudara yang kekasih, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya terang yang sudah ada dalam kita bercahaya dimanapun kita berada. Itu maksudnya Yesus mengatakan kamu adalah terang. Kamu adalah garam dunia. Kenapa kita dikatakan sebagai terang? Karena memang dunia ini sudah gelap. Ajaran-ajaran dunia ini sudah gelap.
Seperti yang tadi itu, kalau sudah kasih surat cerai, menikah lagi boleh. Menurut Yesus itu tidak boleh. Itu sudah berzina. Makanya dikatakan kecuali karena zina, artinya karena kamu mau berzina, artinya kamu mau melakukan pemberontakan terhadap Allah, yaitu terjadilah. Ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi murid-muridnya tidak mengerti itu, jadi hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi saudara yang kekasih, kita sudah mendengar tadi Yesus mengatakan bahwa orang yang sudah menikah adalah satu. Satu daging, bukan dua. Kita sudah dipersatukan, artinya hidup bersama selamanya sampai maut memisahkan. Amin. Ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi murid-murid Yesus ini, kalau begitu, lebih baik tidak kawin. Dan memang ini memang banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak menikah. Daripada dia bermasalah dalam hidup, banyak sekali urusannya, lebih baiklah dia tidak menikah. Dia hanya mengkhususkan diri untuk Tuhan. Itu juga tidak masalah. Ya, saudara yang kekasih, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, itu boleh. Tidak harus menikah. Ya. Dan itu memang mungkin ada rencana-rencana Tuhan bagi seseorang. Kan tidak semua menikah. Ya, saudara, kita teruskan. Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi memang banyak kekurangan daripada murid-murid Yesus ini. Pengertiannya mereka itu tentang Allah itu masih pengertian lama. Sebagai orang yang beragama Yahudi, mereka itu ketat sekali. Kalau anak-anak itu bisa buat masalah. Ini terganggu, ritualnya terganggu. Itu jadi makanya mereka marah. Ini nanti ribut ini, pengajaran tidak akan bagus ini, nggak didengar orang lagi. Kan seperti itu. Biasalah. Memang kalau anak-anak itu memang ribut. Tetapi Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini dia. Artinya anak-anak ini pun melihat Yesus ini adalah seseorang yang baik. Maka anak-anak itu mau datang kepada Yesus. Ada satu hal yang berbeda di sana. Mereka merindukan ada damai sejahtera kalau berada di dekat Yesus. Itu dari anak-anak. Kan bisa juga itu kita lihat. Ada anak-anak yang suka kepada orang yang dewasa, yang dari mungkin penampilannya yang baik, yang ramah.
Jadi anak-anak ini mau datang kepada Yesus. Kan ada juga anak-anak tidak mau digendong orang-orang lain itu menjerit-jerit ya. Tetapi kepada Yesus mereka mau. Banyak anak-anak ini, bukan sedikit ini. Artinya suasana di situ ada kenyamanan, ada ketentraman. Maka anak-anak datang. Jadi Yesus mengatakan orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya orang-orang yang merindukan damai sejahtera dari Tuhan. Itu. Artinya mereka tidak berpikiran jahat. Bukan seperti orang Farisi tadi itu. Orang Farisi datang untuk mencobai. Tetapi anak-anak ini tidak. Mereka mau menikmati hadirat Tuhan. Mereka mau menikmati suasana di tempat itu. Di mana Yesus ada. Makanya mereka datang. Coba ada kalau dia mengerikan. Kan biasanya anak-anak tahu ini mengerikan. Pasti ada rasa takutnya yang luar biasa. Tetapi karena Yesus itu membawa aura yang membuat anak-anak menyukai situasi itu, maka mereka datang. Jadi banyak anak-anak datang. Jadi orang-orang yang memang merindukan damai sejahtera, suasana ketentraman, kebahagiaan, itulah seperti anak-anak ini. Maka Yesus berkata, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi siapa yang mau sungguh-sungguh mencari Allah, mencari Tuhan dimanapun saudara berada, Yesus itu adalah Allah yang baik. Tuhan yang baik. Bapa yang kekal. Kalau memang saudara rindu seperti anak kecil ini untuk datang kepadanya, dia tidak menolak. Dia menyambutmu. Dia menyambut. Jadi Yesus menyambut anak-anak kecil ini. Dan apa yang dilakukannya? Dia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Artinya Yesus meletakkan tangan. Bayangkan. Kalau Yesus meletakkan tangannya di atas kita. Aduh, luar biasa. Sedangkan orang yang sakit sudah 12 tahun hanya memegang jumbainya. Ujung jumbai jubah Tuhan Yesus itu disembuh langsung. Dari pendarahan yang sudah 12 tahun sembuh. Hanya ujung jumbai jubahnya itu. Apalagi ini Yesus meletakkan tangannya. Haleluya. Luar biasa. Itu ya kalau saya bisa bayangkan itu, aduh sangat nyaman, sangat enak lah itu. Sedangkan hari kita ini sekarang ini nggak dapat itu, paling hadiratnya yang kita rasakan hadiratnya itu ada suasana yang sangat luar biasa. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Apalagi ini kalau letakkan tangan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Luar biasa. Jadi dia berangkat dari situ, sudah selesai dia menjamah anak-anak itu, meletakkan tangannya, dia pergi dari situ. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ada orang yang bertanya, dan ini sebenarnya memang sungguh-sungguh dia yang datang, bukan untuk mencobai. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, itu sebenarnya. Turuti perintah Allah. Ada 10 perintah Allah.
turuti. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Jadi, perintah yang mana? Sepertinya aku belum dapat itu. Perintah yang mana lagi ini? Hidup yang untuk dapat hidup yang kekal ini. Kata Yesus, jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kan India ini adalah orang Yahudi. Sudah pasti dia melakukan ini, sudah. Hanya berbeda. Ada perbedaannya. Kalau Yesus kan mengatakan kalau membunuh itu bukan harus membunuh sudah mati orangnya, enggak. Kalau sudah ada amarah di dalam hatimu pun sudah dikelompokkan di situ itu. Hanya dia tidak tahu sebenarnya masih ada. Memang sudah kamu lakukan itu, tetapi kalau kau ada amarah kepada seseorang, menurut Tuhan Yesus itu di Matius pasal 5 itu dijelaskan itu. Kalau kita punya amarah mengatakan orang kafir, itu sudah wajib juga dihukum. Itu dia. Jangan berzina. Memang dia secara hukum agama Yahudi dia tidak berzina. Jangan berzina. Memang tidak berzina. Tetapi Yesus sudah mengajarkan kalau kamu melihat seorang perempuan dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina dalam hatimu. Kan itu bedanya. Nilainya tinggi sama perintahnya, tetapi pelaksanaannya bagaimana? Detailnya. Jangan berzina itu maksud Yesus bukan hanya sudah berhubungan badan, tetapi hanya melihat dan menginginkan untuk berbuat zina kepada perempuan, itu kamu sudah berzina. Itu adanya tinggi dia. Kau mau sempurna, masih ada lagi. Walaupun itu kamu lakukan, kamu tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Musa, namun detailnya kan belum ada. Ada detailnya sebenarnya. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu. Karena ada penafsiran yang kurang. Maka Yesus datang. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bisa orang salah mengerti dihormati ayah dan ibu. Setiap datang orang tua, hormat. Hormat ayah dan ibu. Bukan itu. Kalau itu mungkin dibilang orang yang bertanya, ya aku sudah lakukan ini. Hormat, ya Pak, ya Pak. Bukan begitu. Yesus sudah mengatakan itu bahwa menghormati ayah dan ibu itu lebih daripada hanya begini saja. Hormat-hormat begitu, bukan. Kamu harus pelihara ayah ibumu. Jadi kalau ada uangmu, kamu harus pelihara ayah ibumu. Jangan kamu punya alasan. Kan kita sudah pelajari di pasal sebelumnya bahwa menghormati ayah ibu itu bukan hanya hormat begini saja, tetapi memelihara ayah dan ibu. Sudah pasti kalau ayah dan ibu itu pasti sudah tua, tidak bisa cari makan lagi. Dan jangan kamu jadikan alasan kamu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, maka tidak ada lagi uang untuk memelihara ayah ibumu. Nah, itu sudah salah. Yang paling benar itu hormati ayah ibu. Karena di dalam 10 perintah Allah tidak ada itu yang namanya persembahan itu. Itu adalah adat menurut Tuhan Yesus. Kebiasaan. Kan sebelum ada hukum Taurat pun sudah ada itu. Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Kan sudah ada. Sebelum ada hukum Taurat. Tapi hukum yang keluar dari perintah Allah itu yang terjadi di Gunung Sinai itu adalah 10 hukum Taurat itu
baru keluar di zaman Musa. Nah, inilah yang dibicarakan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini pelihara ayahmu dan ibumu. Cara menghormatinya yaitu memelihara ayah dan ibu. Lebih daripada persembahan. Jadi kalau kamu tidak lakukan itu, persembahanmu itu tidak oke. Jadi kalau kamu sudah melakukan itu, persembahanmu jadi oke. Ini maksud Tuhan Yesus, saudara. Dan kasihi sesama manusia. Jangan dengki, jangan iri hati. Itu dia. Jangan membenci orang lain. Kasihi. Jadi apa yang kamu perlakukan untuk orang lain, itu sebenarnya kamu memperlakukan untuk dirimu. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Artinya kalau mengasihi sesama itu, artinya contohnya kamu makan. Orang lain tidak makan, ya kasih dia makan juga. Tapi kalau kamu tidak makan, apa yang kau kasih juga? Kan begitu. Contohnya kamu punya satu piring nasi. Oke? Kalau lihat saudaramu juga kelaparan, ya udah bagilah. Atau kau puasa, itu boleh. Nah, tapi biar adil sama, biar sama kan sama maksudnya. Sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sama. Kita mengasihi badan kita, kita mengasihi juga orang lain. Nah, sama. Sama seperti dirimu sendiri. Bukan terbalik ya saudara. Harus sama maksudnya. Tapi kalau orang lain contohnya, dia mau menebas kita. Karena kasih kita sama dia, kita tidak melawan dia. Salah itu. Kita kasihi diri kita sama seperti mengasihi. Kalau kita rela kita ditebas, berarti kita juga bisa menebas dia. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan sampai di situ. Kan ada yang menyalahgunakan itu, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Memang iya. Kalau hanya pipi boleh lah. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau diambil nyawamu, ya berpikirlah. Apa itu sudah kasih namanya itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya kamu juga mengasihi dirimu. Jangan kamu biarkan dirimu ditebas. Jangan. Lari. Bukan kasih itu. Kalau kamu membuat itu, artinya kau bunuh diri itu. Jadi kasih itu harus seimbang. Mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita makan, kita kasih dia makan. Artinya kalau kita tidak peduli atas nyawa kita, berarti kita tidak peduli dengan nyawa orang lain juga. Kan sama. Harus seimbang. Jadi jangan salah mengerti saudara, mengasihi itu sama seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Yesus begitu saudara. Dia tidak sembarangan ketika ia mau dilempari, dia hilang dari tengah-tengah orang, kerumunan orang banyak. Karena waktunya belum tiba, maksudnya dia belum selesai mengajar murid-muridnya. Jadi dia menghilang dari tengah-tengah orang yang mau melempari dia dengan batu. Menghilang dari tengah-tengah orang yang ingin menolak dia ke jurang. Karena dia mengasihi dirinya juga. Tetapi kenapa di saat terakhir dia menyerahkan diri? Kenapa? Karena memang sudah siap, sudah habis. Sudah selesai dia mengajar. Artinya sudah selesai misinya itu, sudah selesai. Silakan. Begitu juga kita saudara, kalau kita masih belum selesai. Menurut Tuhan kita masih belum selesai, mari kita pertahankan kehidupan kita. Jangan biarkan orang melempari kita dengan batu. Yesus pun tidak mau terima itu. Dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Itulah tanda-tanda bahwa Yesus itu adalah roh, bisa menghilang. Jadi anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan dari roh juga,
akan bisa seperti itu. Bisa hilang. Bisa menghilang. Itu tingkatannya, itu ada tingkatannya, saudara. Tidak semua. Ya, ketika Petrus disuruh berjalan di atas air, memang dia bisa sebentar. Tapi ketika ia merasakan tiupan angin, dia bimbang, maka dia tenggelam. Jadi Yesus mengatakan itu adalah ukuran daripada kepercayaan. Ukuran kepercayaan Petrus pada waktu itu, Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan kepercayaan, iman kita kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan belajar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita dari hari ke hari diperbaharui, supaya kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Matius 19 ayat 20 sekarang, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Artinya dia ini, orang muda ini memang tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan itu. Tapi menurut penjelasan yang biasa, menurut hukum agama Yahudi, dia memang begitu. Dia menghormati orang tua, tapi sesuai dengan ajaran orang-orang Farisi. Dia tidak membunuh sesuai dengan ajaran orang Farisi. Kan beda. Sebenarnya tingkatnya tinggi. Makanya Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi kalau mengikut Yesus itu artinya kita mau sempurna. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi bagi siapa yang ingin sempurna, Yesus mengatakan itu. Artinya memang kamu belum merasakan, kamu itu memang belum. Walaupun sudah kamu mengikuti 10 perintah Tuhan itu, tapi kamu merasa kosong, masih belum. Sepertinya aku masih belum mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah itu maksudnya Yesus mau mengajari dia. Yesus mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika kamu masih memelihara harta bendamu itu, kekayaanmu itu, maka hatimu di situ. Maka perlu kau menjual itu semua, kasihlah sama orang miskin. Nah, ini berat. Yo dari udah lama sekali cari uang, sedangkan uang ini, harta benda ini saya cari begitu susah payah. Dari 1000 tambah 1000 mencari untung, tiba-tiba disuruh Tuhan Yesus jual semua hartamu. Wah, nggak oke tuh. Gimana itu? Udah salah itu. Nggak mampu aku buat itu. Nah, ini dia. Karena dia mau sempurna. Tadi dia bilang, sudah semua itu. Tapi rasanya aku belum dapat. Masih aku kosong ini. Sepertinya belum aku masuk ke situ. Karena Yesus pernah mengatakan itu, saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hartamu ada di sorga, di sorgalah hatimu berada. Yang membuat kamu tidak merasa kamu sudah memiliki harta di sorga itu, hidup yang kekal itu adalah hartamu itu. Karena hatimu ada di situ. Makanya Yesus mengatakan jualah. Coba dia buat itu. Apakah dia akan jatuh miskin? Tidak. Yesus itu adalah Allah yang baik. Tidak akan jatuh miskin dia. Karena Yesus adalah Allah. Dia tidak mau membuat orang susah. Enggak akan susah. Yesus mau dia memiliki
harta yang sebenarnya. Yesus mau memberikan kepadanya harta yang sebenarnya, yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Kalau harta dunia ini, saudara, itu akan dimakan ngengat dan karat. Contohnya uang di bank pun bisanya hilang. Uang yang atau emas yang ada di dalam lemari bisa hilang. Rumah yang banyak bisa terbakar. Bisa hancur-hancuran, bisa. Tapi harta yang aku akan kuberikan kepadamu adalah harta yang kekal. Seandainya hartamu di bumi itu habis pun, kau tetap masih bisa hidup. Karena apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Dengan harta yang akan kuberikan kepadamu, itu menjamin hidupmu sampai selama-lamanya. Makanya Yesus berkata, percayalah kepadaku. Apa yang kuberikan kepadamu. Kalau kamu memakan dagingku dan minum darahku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, terjamin hidupmu. Kalau kita lihat secara manusia ini susah. Tapi Yesus itu memang benar-benar kaya. Bayangkan kalau dia bilang aja, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Bagi murid-muridnya pada waktu itu, ketika mereka mengikuti itu, apa terjadi? Ikan banyak, penuh. Artinya masalah harta benda dunia ini sebenarnya bagi Tuhan itu gampang. Kenapa dia gampang, saudara? Kenapa gampang bagi Tuhan Yesus? Karena dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya gampang lah menciptakan segala sesuatu. Bahkan hidup pun dia pemiliknya. Yesus itu pemilik hidup. Hidup yang kekal juga dia pemiliknya. Ketika kita mati nanti pun, dia yang membangkitkan kita dari antara orang mati. Kemudian dia juga yang menentukan kemana kita. Yesus mengatakan orang yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesus mengatakan itu, sudah. Kita baca sekali lagi, kita terus membaca ini, saudara, karena ini sangat penting. Menentukan masa depan kita. Yesus mengatakan, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Suaranya siapa? Suara Yesus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Yesus sudah mengatakan ini. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Artinya, Yesuslah yang membangkitkan orang di akhir zaman. Semua orang, tidak terkecuali. Bukan lihat agamanya, enggak. Dia bukan lihat itu. Tapi semua manusia yang sudah pernah ada di dalam dunia, yang sudah mati akan bangkit semuanya pada akhir zaman. Dan orang yang melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, ketika ia masih hidup di dalam dunia ini, dia akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi orang yang telah berbuat jahat dalam hidupnya selama dia masih ada di dalam dunia ini, dia akan dibangkitkan juga untuk dihukum. Jadi Yesus sudah mengatakan semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi ada dua macam perlakuan. Satu, orang yang baik akan bangkit untuk hidup yang kekal, dan orang yang jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi
apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada orang muda ini yang kaya ini, sebenarnya dia mau supaya orang muda ini memiliki apa yang dia minta itu, apa yang dia cari itu. Kan dia cari, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Dia pikir harta duniawi itu bisa membeli harta sorgawi. Hidup yang kekal itu tidak bisa. Karena Yesus pernah berkata bahwa hidup yang kekal itu, harta sorgawi itu seperti mutiara yang sangat mahal. Maka orang yang sudah melihatnya dan ingin mendapatkannya, dia menjual semua harta miliknya untuk membeli mutiara itu. Lah itulah yang disampaikannya kepada orang muda ini, jual semua harta bendamu dan belilah. Bagaimana cara membelinya? Bukan kasih uangnya itu nanti sama saya, enggak. Yesus tinggal bilang, tapi berikan kepada orang miskin. Nah, Yesus pernah mengajar juga bahwa apa yang kau berikan kepada seorang yang susah, orang yang anak kecil ini, yang tidak berharga ini, contohnya dia susah hidupnya, miskin, dia tidak makan, bagikan, kasih dia. Yesus mengatakan kalau kamu sudah kasih kepada mereka, sudah berikan kepada mereka, itu artinya kamu sudah berikan kepadaku. Itulah pengajaran Yesus, saudara. Jadi kalau kita sudah memberi sedekah kepada orang miskin, kepada orang yang memerlukan, yang membutuhkan pertolongan, Yesus mengatakan itu kamu sudah memberikan kepadaku. Itulah hebatnya kalau bersedekah itu. Sudah langsung kepada Allah sendiri kita kasih itu kalau kita memberi sedekah kepada orang yang miskin. Yang benar-benar miskin ya. Jangan yang apa juga. Nah, karena ada itu mengumpulkan uang bukan memang betul untuk orang miskin. Ya artinya kalau kita mau memberi, saudara, lihat orang yang memang benar-benar membutuhkan, dia dalam kesusahan, berikan pertolongan kepada dia. Itu artinya ketika kamu memberikan itu, sudah memberikan kepada Yesus. Ini adalah perintah Yesus. Mari kita lakukan, saudara. Kalau saudara memang memiliki harta benda, ya, uang yang banyak, berikan. Yesus mengatakan di sini, juallah semuanya. Tapi apakah bisa seperti itu? Bisa kalau memang mau juga. Tapi kalau memang contohnya kamu sudah punya harta benda, tapi kamu melakukan firman Tuhan, memberikan sedekah kepada banyak orang, silakan. Nggak harus habis. Hanya artinya pikirkan bahwa itu adalah hartamu di sorga. Itu adalah hidup yang kekal, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kamu melakukan itu. Makanya Yesus berkata kepada anak muda ini, orang muda ini, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di sorga. Jadi memberi kepada orang miskin itu adalah untuk memperoleh harta di sorga. Luar biasa. Yesus sudah mengatakan itu, saudara. Ingatlah ketika saudara melihat orang miskin dan memberikan sedekah kepada mereka supaya mereka bisa makan, maka itu adalah hartamu di sorga, kata Tuhan Yesus. Berapa yang sudah kita berikan, saudara? Mari kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan, marilah kita memberi. Kalau kita lihat di depan mata kita, tetangga kita, saudara kita yang kelaparan, yang tidak ada berasnya di rumah, berikanlah, saudara. Itu artinya kamu sudah memberi kepada Yesus. Itulah hartamu di sorga. Kecuali kau tidak makan juga. Kalau nggak ada milikmu, tidak apa-apa. Tapi contohnya kamu punya pas-pasan, ya,
ada orang miskin juga di sampingmu. Ya, sekali-sekali kamu puasa. Kau puasa hari ini, kasih dia makanan untuk 1 hari ini sama dia. Itu bisa juga, nggak masalah itu. Kan itu harta di sorga. Itu perintah Tuhan Yesus, saudara. Mari kita lakukan perintah Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau orang melakukan ini kata Tuhan, itu artinya kita sedang menyimpan di bank sorga. Kalau di bank apa ini, bank dunia ini, bisa lenyap juga uang itu. Ngeri juga itu sekarang. Internet ini ngeri. Udah simpan-simpan uang di bank, tiba-tiba ada yang hacker, bisa habis duit itu. Nah, kan lebih baik kita punya harta di sorga. Ya, memberi, berilah, ya. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah. Jadi Yesus sudah mengatakan semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi ada 2 macam perlakuan. Satu, orang yang baik akan bangkit untuk hidup yang kekal, dan orang yang jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu Yesus mengatakan, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kenapa? Karena kepadanya akan diberi lebih banyak lagi. Itu dia. Ya. Ketika, nah kita baca terus ya, Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Aduh, haleluya. Banyak hartanya, saudara. Menurut dia banyak hartanya sebenarnya, saudara. Menurut dia, berapalah dia punya? Apa ada satu kota Medan dia punya harta? Dia tidak tahu bahwa Yesus itu pemilik langit dan bumi segala isinya. Planet bumi ini milik dia. Kenapa kita ragu mengikut Yesus? Milik dia ini cakrawala. Semua planet yang ada. Semua itu galaksi bintang-bintang milik dia. Perintah dia kita lakukan. Kan semuanya itu miliknya. Kenapa kamu sedih? Dia sedih karena dia bilang begitu. Sebenarnya Yesus mau mengubah pola pikirnya. Yesus mau mengubah cara pandangnya tentang kerajaan Allah. Dia memikirkan kerajaan Allah lebih kecil daripada kerajaan dunia. Dia memikirkan harta duniawi ini lebih besar daripada harta surgawi. Menurut Yesus itu kecil, harta duniawi ini kecil. Dan itu bisa hilang. Kalau kamu mati sekarang, kamu mau buat apa? Nafasmu aja hilang, bagaimana dengan hartamu itu? Sebenarnya nggak ada apa-apanya itu harta itu. Tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan kepadamu hidup, walaupun sejengkal. Contohnya, kamu mau hidup 1 jam lagi, kalau Allah mengambil hidupmu sekarang, kau tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Itu maksud Tuhan. Makanya sebenarnya harta di sorga itu lebih penting. Mana lebih penting? Hidup atau tubuh? Yesus mengatakan hiduplah yang lebih penting. Baru tubuh. Mana lebih penting, tubuh atau pakaian? Lebih penting tubuh lah. Artinya kalau tubuh sakit, apa gunanya pakaian? Kan begitu. Jadi semua yang ada di dalam ini, dunia ini bisa kuberikan kepadamu. Yang paling penting dulu kamu hidup. Hidup yang kekal. Hidup di dalamku. Hidup di dalam Yesus. Itu yang paling penting dulu. Kalau harta dunia itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu masih hidup, artinya kamu masih memiliki nafas dalam dirimu. Kamu masih hidup. Kan lebih penting daripada hanya tubuh. Tetapi Yesus mengatakan, mana yang penting, tubuh atau pakaian? Haruslah tubuh, artinya kalau tubuh sehat kan lebih bagus. Kamu memiliki hidup,
kamu memiliki tubuh yang sehat, pakaian, itu sudah gampang. Apa gunanya kan pakaian kalau tubuh sakit-sakitan? Apa gunanya harta bendamu itu kalau kamu lumpuh? Itu maksud Yesus. Kalau sudah stroke, apa gunanya kau pakaianmu pun mahal mungkin 5 juta satu sel. Pakaianmu tidak ada gunanya. Nah, itu kata Tuhan. Jadi harta sorgawi itu lebih besar, lebih mahal daripada harta dunia. Jadi Yesus mau mengatakan kepada anak muda ini, yang kaya raya ini, dia bilang hartamu itu kecil. Lebih mahal itu mutiara sorgawi itu. Artinya hidup yang kekal itu lebih mahal daripada seluruh harta yang kau miliki itu. Itu maksud Tuhan sebenarnya mengatakan kepadanya. Kita teruskan ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan maksudnya orang kaya tidak bisa masuk ya. Tapi ini mengenai pola pikir. Kalau orang pola pikirnya hanya ke hartanya saja, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu maksudnya. Tapi kalau dia memikirkan tentang hal sorgawi, dia menyimpan hartanya di sorga, maka pikirannya ke sorga, maka dia memiliki hidup yang kekal. Mana yang lebih penting? Sekarang ini maksudnya mana yang lebih penting? Sementara orang muda ini merasa bahwa hartanya yang banyak itu lebih penting daripada hidup yang kekal. Maka dia buat pilihan, dia tidak mengikut Yesus. Itu dia. Dia tidak mengikut Yesus jadi. Maka Yesus mengatakan sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk harta bendanya itu. Dia pikir harta bendanya itu bisa menyelamatkannya. Dan banyak kesaksian saudara bahwa uang tidak dapat menyelamatkan hidup. Ada seorang yang sudah kaya raya, dia adalah seorang banker, dia pemilik bank, ya sudah pasti banyak duitnya. Tapi apakah ada anaknya? Ketika oksigen tidak ada terjual, dia tidak bisa menolong ayahnya dengan uang ayahnya itu sendiri. Yang hartanya sudah banyak. Artinya, apa perkataan Yesus itu? Ya dan amin. Artinya, sejengkal dari hidup kita ini, kita tidak bisa tambah dengan apa yang kita miliki. Harta benda itu tidak bisa menolong kita untuk bisa bernafas 1 hari lagi atau 2 hari lagi. Itu maksudnya. Jadi susah sekali, ya. Sukar sekali bagi seorang kaya. Jadi artinya kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada kekayaan kita, maka kita susah menerima kerajaan Allah itu. Jadi Yesus sudah mengatakan semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi ada 2 macam perlakuan. Satu, orang yang baik akan bangkit untuk hidup yang kekal, dan orang yang jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi pola pikirnya ini maksudnya saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka mengenai kekayaan itu adalah masalah kecil. Makanya dibilang Tuhan Yesus itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi harta duniawi adalah tambahan saja. Yang paling penting kamu punya hidup dulu, kamu punya tubuh yang sehat, yang lain-lain itu akan ditambahkan. Kan yang lebih penting hidup, lebih penting tubuh. Ya, saudara, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu,
lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah susahnya orang kaya, saudara. Karena dia sudah punya banyak harta benda, dia susah. Sukar dia untuk menerima pernyataan Yesus itu, juallah segala milikmu. Aduh, ini sudah berapa triliun ini. Udah berapa triliun ini, kalau ku bagi-bagi sama orang miskin, rugi sekali lah aku. Dia tidak tahu siapa Yesus. Yesus itu nggak sembarangan juga mengatakan itu. Dia menjamin hartamu tidak akan hilang, walaupun sudah kau beri. Sebenarnya itunya. Kalau kamu sudah melakukan itu, sebenarnya Tuhan akan menggantikannya kepadamu. Lebih daripada itu sebenarnya. Hanya orang muda ini berpikir, Yesus dari mana uangnya ya? Dia ini tidak punya pekerjaan. Dia melihat Yesus itu seorang manusia biasa, hanya guru lah, paling dia nabi lah. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang datang kepada dunia ini mengambil rupa sebagai manusia, dari tidak terlihat menjadi terlihat. Karena memang pengenalannya akan Yesus itu belum tahu siapa Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur. Kan bisa itu semua, yang contohnya ada daun-daunan jadi uang semua. Kan bisa. Yesus pernah perintahkan kepada Petrus pergi kamu mancing. Nanti kalau ikan yang pertama kau pancing, kau buka mulutnya, di dalam mulutnya itu ada 4 dirham. Itu artinya Yesus itu adalah Allah pencipta. Dia bisa melakukan itu. Dari mana pula ikan bisa ada uang di dalam mulutnya? Bagaimana dulu itu? Mustahil itu. Tapi itu bisa. Untuk membayar bea. Pada saat itu, waktu pemungut bea bait Allah itu meminta bea kepada mereka, Yesus mengatakan, Petrus, pergilah. Kapan itu terjadi? Ada di dalam mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Apakah dia produksi dirham? Kan tidak. Artinya masalah kecil bagi Tuhan. Kalau dia menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman, artinya uang juga bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu memang susah. Tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Bisa terjadi. Bagaimana bisa itu? Tidak mungkin bisa. Orang mati dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Sudah 4 hari di dalam kuburan. Bagaimana bisa itu? Kalau kita pikirkan dibayar berapapun, mungkin harta orang yang muda ini dia berikan untuk menghidupkan Lazarus itu, tidak akan bisa, saudara. Mungkin berapa triliunan uangnya untuk membangkitkan Lazarus itu tidak mungkin. Tapi Yesus bisa membangkitkan Lazarus itu hanya dengan berkata, Lazarus, marilah keluar. Yesus tidak mengatakan hiduplah kau, enggak. Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi? Lazarus keluar, dia bangkit dari dalam kuburannya itu. Itulah tandanya bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki kuasa. Allah yang maha besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hadir. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, makanya dia bisa. Jadi masalah kecil itu harta benda. Hanya orang kaya yang muda ini melihat Yesus ini, dilihat dari penampilannya ini, tidak punya apa-apa ini. Bagaimana dia membayar aku nanti? Itu dia. Jadi memang Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi diutus dalam arti, diutus di situ artinya dari tidak terlihat
menjadi terlihat. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dan itu tidak terpisah dengan Bapa. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau yang tidak terlihat itu contohnya udara ini. Tidak terlihat. Udara. Angin, udara. Itulah roh. Contohnya roh itu tidak terlihat. Allah itu roh. Yesus mengatakan Allah itu roh. Barang siapa yang menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Yohanes 4 ayat 24. Yesus mengatakan itu. Jadi Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya tidak terpisah dengan Bapa. Ini udara. Contohnya saya Yesus, contoh. Ya. Udara ini ada di sekeliling saya. Udara ini juga ada di dalam saya. Itulah yang dikatakan Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nggak terpisah. Jadi utusan yang dimaksudkan di sini hanya mengambil rupa menjadi manusia. Itu utusan maksudnya. Artinya supaya apa? Supaya bisa dilihat. Diutus untuk supaya orang bisa melihat dia. Supaya orang bisa melihat Yesus. Itu maksudnya. Melihat Allah itu. Karena Allah itu tidak bisa dilihat karena dia adalah roh. Jadi dia ambil kebijaksanaan Allah itu. Itulah anugerah itu. Allah menjadi manusia. Menjadi dari tidak terlihat, menjadi terlihat. Supaya ia mengajar kita hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah supaya kita lakukan. Ketika kita sudah mendengarnya dan melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, maka kita menjadi orang-orang yang berbuat baik. Sehingga pada akhirnya ketika kita mati dan dikuburkan, dan di akhir zaman kita dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Itu maksud Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu maksudnya saudara ya. Tapi hanya 33 tahun dia ada di dalam dunia ini. Nggak selama-lamanya. Ketika dia kembali ke surga, dia kembali kepada posisinya yang semula. Dia adalah Allah. Dia adalah Bapa yang kekal. Makanya kita menyembah dia. Jadi Yesus itu adalah nama Allah kita. Nama Allah. Kalau Allah itu adalah nama panggilan. Ya, artinya kita bisa memanggilnya. Jadi Allah, pencipta langit dan bumi ini adalah dipanggil Allah. Tetapi nama yang sebenarnya yaitu Yesus. Yesus sudah mengatakan itu. Dia mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Kita bisa baca itu di dalam Lukas 1 ayat 35, ayat 31 sampai 35 kita bisa membaca bagaimana kisahnya, bahwa dia itu diberikan nama, yaitu Yesus. Begitu juga di dalam Matius pasal 1, mulai dari ayat 18 sampai 21. Di situ bisa kita lihat bahwa Yesus itu berasal dari roh Allah, roh kudus sendiri yang menjadi manusia. Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu dia saudara yang kekasih, bahwa Yesus itu adalah Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu itu. Namanya Yesus, nama Allah kita itu, Allahnya orang Kristen namanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan mintalah dalam namaku. Bukan dalam nama yang lain. Dalam namaku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Makanya kita meminta dalam nama Yesus. Makanya sekarang ini ada hamba-hamba Tuhan itu menyembuhkan. Oh itu dalam nama Yesus. Banyak orang yang sembuh. Itu sudah pasti itu. Karena nama itu nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu sudah biasa. Nggak ada masalah. Matius 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata,
Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi artinya pengertian dari murid-muridnya Yesus ini belum dalam. Makanya mereka, siapa yang bisa diselamatkan kalau seperti itu? Sementara orang-orang sekarang berjubel-jubel mencari uang. Kalau orang kaya saja tidak bisa masuk surga, apalagi kami ini. Jadi Yesus sudah mengajari sebenarnya pola pikirmu. Kamu berpikir tentang kerajaan Allah atau berpikir tentang kerajaanmu di bumi ini? Kamu berpikir tentang harta sorgawi atau kamu berpikir tentang harta duniawi yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan? Kalau kamu sudah mati, untuk apa kamu itu? Kan tidak perlu. Kan yang paling penting kepadamu adalah harta sorgawi. Jadi Yesus mau mengajar sebenarnya mana yang lebih utama. Prioritas utama adalah harta sorgawi. Kalau yang di dunia ini hanya pendukung saja. Supaya kita tetap makan. Maka Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kalau ada firmanku, kalau aku sudah berkata lakukan, itu sudah membuat harta yang banyak. Dan dia sudah pernah buktikan itu. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Ditambah dengan istri-istri dan anak-anak. Berarti sekitar 10.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi artinya firman itu yang dia sampaikan itu sangat-sangat berkuasa. Berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Dan dia sudah buktikan itu di depan murid-muridnya. Namun mereka masih belum mengerti. Apalagi kita sekarang, saudara. Orang itu sudah melihat dengan mata kepalanya, melihat mujizat itu terjadi, masih ragu-ragu seperti ini. Mereka mengatakan, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, jadi wajar bagi kita, wajar bagi orang-orang sekarang ini mengatakan, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Nah, Yesus mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dia menegaskan bahwa Allah bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Itu maksudnya. Karena Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha besar. Itulah Allah yang maha besar. Bukan hanya ngomong saja dia Allah yang maha besar, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Yesus itu sudah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha besar. Ada buktinya. Bagaimanalah orang yang lumpuh sudah 38 tahun hanya berkata dengan dia, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Hanya itu yang disampaikan. Itulah firman yang memberikan kehidupan. Yang kau tiru-tiru, saudara, kalau saudara belum ada di dalam Tuhan, bilang sama orang, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Belum, enggak juga, enggak akan bisa itu. Hanya orang yang sudah diberikan karunia untuk itu. Dan tidak semua orang diberikan karunia itu, sudah. Karena bisa disalahgunakan. Jadi Yesus mempercayakan hal-hal yang supranatural itu kepada orang-orang pilihan. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau kamu bisa menyembuhkan orang, itu artinya aku sudah memilih kamu untuk melakukan pekerjaan itu. Yesus sudah mengatakan itu, bahwa murid-muridnya akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Dan itu bisa, saudara. Jadi kita berserah saja kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita layak menerima kuasa itu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita menerima kuasa.
Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus telah menyampaikan itu. Jadi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah yang maha besar itu. Dan Yesus sendiri sudah membuktikannya. Marilah kita mengikut Yesus dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang salah. Yang kita mengaku-ngaku, aku ini mengasihi Yesus. Aku ini pengikut Yesus. Tapi kita tidak pernah melakukan perintahnya. Nah, itu omong kosong. Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Nah, ini dia. Itu yang sebenarnya ada syarat dan ketentuan saudara. Jangan kita mengaku, saya ini Kristen, pengikut Yesus, tetapi tidak melakukan apa kehendak Allah. Artinya kita hanya berpura-pura seperti Yudas Iskariot. Memang Yesus menjamin setiap orang yang mengikut dia tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang percaya dan yang melakukan firman-Nya. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Bahkan dia akan mengusir kita seperti Yudas Iskariot. Walaupun 3,5 tahun dia sudah bersama Yesus, Yesus menolaknya. Yesus mengatakan, pergilah. Segera lakukan apa yang kau pikirkan itu. Nah, itu dia. Jadi ada pintu pengampunan itu tertutup. Kalau sudah tidak bisa lagi diperbaiki, pintu pengampunan itu ditutup bagi Yudas Iskariot. Dan apa yang terjadi kepada Yudas Iskariot, dia malah menggantung dirinya. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi Petrus bilang, iya, aku sudah tinggalkan semua ini dulu. Aku nelayan, aku ada istri, aku ada keluarga, aku tinggalkan itu mengikut dia ini. Gimana ini? Gimana ini? Apa yang ku peroleh ini? Jadi bertanya-tanyalah murid-muridnya itu. Gimana kita ini? Kemana dia bawa kita? Kemana? Ya. Sedangkan orang yang kaya ini gak bisa diselamatkan, susah dia. Apalagi aku ini hanya seorang nelayan. Jadi dia banding-bandingkan kan. Tadi dia ada seorang yang kaya mengikut Yesus. Kan lumayan sebenarnya kalau ada orang kaya menjadi pengikutnya. Artinya ada biaya-biaya perjalanan. Kalau saya berpikir sekarang ini kan, kalau saya melakukan itu, wah ada ini orang kaya ini, udahlah baik-baik aja sama dia biar nanti banyak persembahannya. Yesus tidak memerlukan itu. Amin. Yesus memerlukan hidupmu yang bertobat. Hidupmu yang berpikir tentang kerajaan Allah itu. Hidupmu yang mau memiliki harta surgawi. Bukan harta duniawimu. Yesus tidak mengharapkan itu. Hatimu, dia mau hatimu yang sungguh-sungguh mencari Allah. Itu dia. Karena kalau dia mau pun dia bisa buat orang menciptakan batu-batu itu menjadi anak-anak Allah. Kalau dia mau. Itu dia. Yesus itu seperti itu. Namun murid-murid Yesus merasa, apa ini? Gimana ini? Orang yang kaya pun tidak bisa masuk surga. Aduh, apalagi aku tidak punya apa-apa ini. Aku melaut selama ini paling ikan yang ku dapat. Berapalah itu? Dibandingkan dengan orang kaya, mungkin dia terkesima lihat kekayaan anak muda ini. Wow, ini luar biasa. Kalau jadi teman ini, aduh banyak duitnya ini. Berarti lancar-lancar saja kita ini. Wah.
Jadi melalui ini Yesus mengajar, saudara yang kekasih, mengajar murid-muridnya bahwa apa yang dimiliki oleh orang muda yang kaya ini tidak bisa membeli. Tidak bisa membeli hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, ya, kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, ini adalah janji. Ini pengharapan ke depan. Pada masa itu yang belum. Kan begitu. Ya, kalau ini harapan, ya susah juga kan. Ini harapan ini. Belum tentu bisa ini. Nah, ini dia. Jadi si Yudas ada termasuk di sini, saudara. Makanya Yudas sampai bosan dia. Sampai dia jual Tuhan Yesus. Ya, ini nggak ada ini. Walaupun dia sudah melihat itu mujizat, melihat orang banyak disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dia meninggalkan Yesus. Banyak orang yang meninggalkan Yesus karena lama sekali itu. Jadi menjadi orang yang duduk di tahta itu. Itu dia. Lama sekali ini. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi mereka apa ini? 100 kali lipat. Berarti kalau kita punya anak satu jadi 100 lah anak kita. Nah, itu bukan maksudnya begitu, saudara. Artinya nanti salah mengertinya. Ada yang mengatakan kalau ada istrinya atau kalau kita tinggalkan istri, berarti nanti kita dapat 100 istri. Nah, itulah yang memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga kita jadi celakalah yang seperti itu. Maksud Yesus, apa yang kamu kehendaki itu, yang sudah kau dapat di dalam dunia ini, akan 100 kali lipat, maksudnya kebahagiaanmu akan lebih. Kan itu semua kan kamu merasa bahagia kalau kamu punya uang, kamu punya anak, artinya hidupmu itu lebih bahagia. Lebih ada sukacitanya, ada damai sejahtera. Kalau kita punya sesuatu, kita mempunyai rumah yang bagus, kan kita bahagia sebentar. Tetapi yang akan kuberikan kepadamu itu melebihi itu semua. Sama seperti yang dikatakannya kepada perempuan Samaria yang ada di pinggir sumur itu yang menimba air. Yang mengambil air. Ya, di Yohanes pasal 4 itu. Mengambil air untuk ini. Yesus mengatakan, berilah aku minum. Kalau kamu tahu siapakah yang berbicara kepadamu, kamu akan tahu bahwa orang yang berbicara kepadamu itu dapat memberikan kepadamu air hidup. Artinya air yang menjadi mata air dalam dirimu yang senantiasa mengalir, yang memberikan kepadamu kelegaan. Dan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, saudara, dia sudah punya 5 suami, tetapi dia tidak puas. Bahkan orang yang ada di dalam rumahnya sekarang bukan suaminya. Artinya sudah ada 6. Dia tidak puas dan tidak puas. Jadi ini masalah kepuasan. Seperti tadi itu memiliki rumah, itu masalah kepuasan. Walaupun kamu sudah punya 1 rumah, 3 rumah, 5 rumah, 100 rumah, kamu tidak akan puas dengan itu. Tetapi apa yang kuberikan kepadamu, itu akan memberikanmu kelegaan. Kamu merasa puas dalam hidupmu. Kamu akan merasa bahagia karena air yang kuberikan kepadamu adalah air yang senantiasa memancarkan keluar.
memberikan kelegaan kepadamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai kepada hidup yang kekal. Itu maksudnya. Jangan salah ya kalau bilang nanti, berarti kalau aku sudah punya istri sekarang, nanti 100 istriku di sorga. Bukan itu maksudnya, saudara. Maksudnya kamu akan menerima kebahagiaan. Kalau kamu punya istri, cantik istrimu, kamu berbahagia, kan begitu. Tapi 100 kali lipat kebahagiaanmu akan kamu rasakan. Kamu akan merasakan kelegaan, merasa puas, sehingga kamu tidak haus, kamu tidak serakah, tidak akan mengambil istri orang lain lagi. Itu maksudnya. Jadi jangan salah mengerti tentang ini, saudara. Karena ada yang salah dalam menafsirkan apa yang disampaikan ini. Yesus sedang mengajar mereka mengenai kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan itu menjadi 100 kali lipat. Contohnya kita punya uang 100 juta sekarang. Tingkat kebahagiaan kita dengan menerima 100 juta berbeda dengan 100 juta kali 100. Itu maksudnya. Tingkat kebahagiaannya. Itu maksudnya. Bukan uang yang kita lihat itu. Bukan, tapi yang kita rasakan damai, sejahtera, sukacita, kelegaan, hidup merasa senang. Tidak seperti apa yang sudah ada kepada anak muda yang kaya itu, dia merasa kurang gitu loh. Dia sudah punya harta yang banyak, tetapi dia masih merasa, aku mau hidup yang kekal. Bagaimana mendapatkannya? Ya itulah yang mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan harta duniawinya itu. Itu maksud Tuhan. Saudara, jangan salah mengartikan firman Tuhan ini. Jangan pikir nanti aku punya anak 1 di sini, di sorga aku dapat 100. Bukan. Maksudnya dari apanya? Rasa bahagianya. Kebahagiaan yang kita dapat. Ya, kalau kita punya istri di bumi ini, kebahagiaan kita ini meningkat 100 kali lipat. Kita sudah merasa cukup. Makan melimpah. Kita punya rumah 1. Kita akan diberikan rumah, bukan 100 rumah itu, tapi kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita mengikut Yesus. Kita rasa hotel berbintang 5. Itu dia, saudara. Untuk apa kamu punya rumah seperti hotel, tetapi hidupmu tidak bahagia? Kamu ada di dalam hotel yang berbintang 5 rumahmu itu, tetapi kamu merasa sedang berada di dalam rumah kumuh. Tapi kalau rumahmu kumuh sekarang, tetapi kebahagiaan yang kau dapatkan lebih daripada tinggal di dalam hotel. Kan itu lebih baik. Itu sebenarnya maksud Tuhan Yesus. Ada orang yang tinggal di rumahnya mewah, merasa hidup hampa. Sepertinya tidak ada arti hidup ini. Nah itu dia. Itu bisa dilihat, saudara. Kenyataannya banyak kita lihat. Lihatlah orang-orang yang di rumah-rumah biasa. Hidup bahagia ada. Lebih bahagia daripada orang yang tinggal di rumah gedongan. Begitu dia, saudara. Jadi Yesus menyampaikan kepada muridnya ini bahwa apa yang sekarang hilang bagimu akan diganti 100 kali lipat. Itu maksudnya ya. Jangan salah mengerti tentang firman Tuhan ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi ketika kita mengikut Yesus, bisa kita yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan bisa kita yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya dia akan memberikan upah yang sama. Jadi jangan kita iri hati. Kenapa? Karena itu adalah anugerah Tuhan. Jangan bilang nanti, aku sudah lama mengikut Yesus, tapi aku diberikan jatah yang sama 100 kali lipat juga. Kan itu suka-suka Tuhan. Sama seperti Yesus sudah mengajar murid-muridnya mengenai orang yang kerja di ladang, ya, kebun anggurnya,
Yang pertama datang, mulai dari pagi dia sudah datang, diberikan 1 dinar. Kepada yang baru datang sore-sore juga, diberikan 1 dinar. Kan sama. Malah yang datang terakhir itu, diberikan 1 dinar juga. Dia duluan dikasih lagi 1 dinar. Kepada yang pertama tadi dari pagi, dia 1 dinar juga. Nah, itu maksudnya suka-suka Tuhan. Nah, itulah kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita berikan kepadanya segalanya di dalam hidup kita ini kepada Dia. Dan Dialah yang mengaturkannya bagi kita. Kalau kita diupah 1 dinar dan orang lain juga diupah 1 dinar, jangan kita merasa iri. Ya, jangan cemburu. Nah, itu maksudnya ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya anugerah Tuhan itu adalah hak penuh daripada Tuhan untuk memberikannya. Dialah yang berhak untuk membagikan itu bagi kita. Nah, demikian saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca ini, marilah kita melakukannya. Bukan hanya mendengarkan saja, tetapi mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Dan jika kita mati nanti saudara, dan dari dalam kubur kita akan dibangkitkan bersama semua orang, dan kita akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tuhan mengasihi saudara. Datanglah kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian Tuhan Yesus memberkati.